Bekasi, oke. Modesta Masih bisa. Pelatihan Kecakapan Wirausaha atau PKW kembali dibuka oleh Kemendikbudristek yang kali ini bekerja sama dengan lembaga kursus dan pelatihan. Salah satunya di LKP Modesta Education Center juga resmi dibuka pelatihan Kecakapan Wirausaha pada hari Senin 30 Mei tahun 2022 bertempat di Mutiara Gading Timur, Kota Bekasi. Acara pembukaan ini dihadiri oleh Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non-Formal Kota Bekasi. Salah satu narasumbernya adalah dari redaksi faktaintegritas.id, Bapak Prialinov. Dalam kesempatan ini memberikan arahan tentang karakter wirausaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Fakta TV, faktaintegritas.id. Hari ini saya sedang berada di daerah Mutiara Gading, tepatnya di Lembaga Kursus dan Pelatihan Modesta Education Center. Di sini sedang ada acara yaitu pembukaan pelatihan keterampilan menjahit busana blus wanita dewasa. Di samping saya sudah ada Bapak Anharudin sebagai kabid. Bisa dijelaskan Pak kepada kami apa landasan program PKW ini? Baik, pertama menyadari begitu banyaknya pengangguran di Indonesia. Pemerintah dalam hal ini pendidikan memberikan program PKW, program kewirausahaan, untuk memberikan pendidikan khususnya life skill, keterampilan kepada siswa-siswa, kepada anak-anak Indonesia usia produktif yaitu 15 sampai 25 untuk diberikan bekal keterampilan yang dengan harapan mudah-mudahan nanti dengan keterampilan ini mereka berusaha, bekerja dan menjadi wirausaha yang handal. Sudah berapa lama berlangsung kegiatan ini? Kegiatan ini dari sekitar 3 tahun yang lalu, ya setiap lembaga mengajukan dananya, kemudian bukan hanya Modesta, beberapa kursus yang lain, LKP yang lain pun mendapatkan dana ini yang tentu mengajukan ke pemerintah, kementerian dan diseleksi secara ketat, ya lembaga yang memenuhi syarat itulah yang lolos untuk penyelenggaraan kegiatan ini. Berapa banyak lembaga yang mendapatkan program ini? Untuk tahun ini baru ada 2, tapi selanjutnya masih banyak yang mengajukan. Tahun-tahun lalu kalau nggak salah sampai ada 20 lembaga untuk Kota Bekasi. Dan terus ini berproses, mudah-mudahan lembaga-lembaga yang lain pun akan mendapatkan kegiatan ini. Samping saya sudah ada peserta dari Lembaga Kursus dan Pelatihan dari Modesta Education Center. Dengan kakak siapa? Dengan saya Yulia Rahmawati. Bagaimana kesan kakak ikut program pelatihan ini? Menyenangkan, bisa menambah pengetahuan untuk mengisi waktu luang dan guru-guru di sini sangat ramah. Teman-teman di sini juga sangat menyenangkan. Ya. Dari mana info pelatihan ini didapatkan? Saya dapat informasi ini di Infoloker. Jadi di sana untuk orang pada mencari pekerjaan. Nah di sana sudah dipost untuk kursus di PKW ini di Modesta ini. Jadi saya tertarik untuk mengikuti. Apa harapan kakak untuk selanjutnya? Harapan saya bisa belajar di sini, bisa mendapatkan ilmu di sini, dan menerapkan di kehidupan saya untuk usaha pribadi. Terima kasih Modesta Education Center. Sekarang saya sudah bersama dengan Ibu Rahma, dengan pemilik founder Modesta Education Center. Benar ya Bu ya? betul. Boleh diceritakan Bu seperti apa program PKW di LPK Modesta ini? Ya, jadi kami tahun 2022 ini diberikan kepercayaan lagi oleh Kemendikbudristek untuk menyelenggarakan program pendidikan kecakapan wirausaha, di mana kami dipercaya untuk mendidik anak usia produktif 15 sampai dengan 25 tahun sebanyak 25 orang peserta. Nah, jadi nanti mereka ini kita bina, kita berikan pembelajaran dalam bidang tata busana atau fashion. Jadi anak-anak menjahit blus gitu. Nah, setelah pembelajaran nanti mereka dibentuk rintisan usaha, kemudian mereka kita bimbing untuk berwirausaha sehingga mereka akan menjadi wirausaha muda gitu. Ya, seperti itu Mbak, sedikit. Sudah berapa angkatan kegiatan ini dilakukan? Alhamdulillah kami melaksanakan program PKW ini dari tahun 2011 ya, walaupun namanya berubah-ubah. Waktu itu 2011 kalau nggak salah ada namanya apa gitu ya. Nah sekarang di tahun 2022 ini namanya program kecakapan wirausaha gitu.
Apa saja pembelajaran yang diberikan untuk peserta? Ya, jadi nanti anak-anak kita berikan tadi pembelajaran keterampilan untuk menjahit blus. Nah, terus kemudian mereka diberikan juga untuk materi kewirausahaannya. Jadi mereka diajarkan bagaimana merubah mindset karena kan ini usianya 15-25 ya. Jadi dibekali ilmu berwirausaha, kemudian agar mereka siap untuk membuka usaha nantinya gitu. Apa target dan harapan Ibu ke depannya? Target sih harapan mudah-mudahan nih peserta program PKW tahun 2022 ini anak-anak bisa mengikuti pembelajaran sampai dengan selesai, kemudian dapat mengikuti rintisan usaha, dan yang paling penting lagi nanti mereka ini dapat membuka usaha yang tentunya nanti bisa membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat di sekitarnya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Baik Luar saja. biasa. Sekarang nggak cukup ya. Baik saja nggak cukup. Kita harus jauh lebih baik. Siap? Sambil menunjuk ke arah yang ke depan. Jauh lebih baik. Ketika ditanya apa kabar? Jauh lebih baik. Ya. Siap? Apa kabar? Jauh lebih baik. Baik, iya. Terima kasih kepada Bu Rahma Yana. Beliau luar biasa ini. Begitu pesatnya kemajuan beliau. Dulu waktu kuliah, saya banyak belajar dari beliau, Bu. Padahal saya dosennya. Tapi beliau banyak memberikan inspirasi sehingga dari situ kita jadikan bahan pelajaran buat mahasiswa. Lalu saya juga mengucapkan salam hormat dan terima kasih yang mendalam kepada Bapak Kabid, dan penilik, dan Pak Wahyu, Bu Siti, Pak Trisno, dan instruktur. Kalau saya sebutin satu-satu sampai juhur nih. Dan semua kawan-kawan, sahabat-sahabat modista yang tentunya ingin hari ini jauh lebih baik daripada hari kemarin, dan esok harus jauh lebih baik daripada hari ini. Karena itu pesan Nabi kan, barang siapa hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka orang yang beruntung. Kalau sama, rugi, usia bertambah, gitu kan, tapi tidak ada kemampuan yang bertambah. Kalau lebih buruk, wah celaka. Ya, maka kita ingin jauh lebih baik daripada hari kemarin. Esok harus jauh lebih baik daripada hari ini. Yuk, untuk memberikan semangat, tadi kan tegang nih ya, semangat. Tepuk tangan dulu ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 2,5. Nah, ada remnya kan belum jadi, belum kena tuh. Ngerem gitu ya. Siap, tepuk 3,5. Nah, ya. Terima kasih bahwa pendidikan kewirausahaan terusin kewirausahaan itu sudah eranya sekarang ya. Coba kalian lihat siapa yang tidak berbisnis, siapa yang tidak berwirausaha. Artis-artis saja wirausaha ya. Siapa lagi? Pengusaha apalagi? Pejabat juga ada yang berbisnis gitu ya. Dan ini selama kalian di sini, kalian akan mendapatkan itu semua komplit dari teorinya, prakteknya, bahkan sampai langsung buka usaha ya Bu ya. Nanti biasanya di akhir sesi itu diberikan spanduk misalnya untuk bikin usaha sendiri di rumahnya. Jadi usaha kita nggak mesti harus nunggu nanti gitu ya. Jadi segera setelah mendapatkan ilmunya, mendapatkan prakteknya, bahkan sambil berjalan kita sudah bisa membuka usaha. Kalian punya handphone? Punya semua kan? Nah, handphone ini bisa menghasilkan uang buat kita. Ya minimal kalau belum bisa mengerjakan sendiri, kalian bisa oper ke yang lain. Ya, tapi kalian pelajari, dan itu yang saya jalankan selama ini. Jadi saya jualan dulu nih, dapat orderan, kita cari siapa yang bisa mengerjakan. Ketika sudah mendapatkan orang yang tepat untuk mengerjakan, kita pelajari gimana caranya mengerjakan sendiri. Nah, maka kita bisa mengerjakan sendiri.
Nah kalian, ya ini temanya blues ya. Nah tadi Bu Rahma juga menyampaikan bahwa blues ini bisa berbagai macam dikembangkan ya. Ada yang bisa tinggal turun naik gitu kan. Bikin begitu pun tinggal turun naik gitu kan. Hafalkan lagunya. Nah itu viral kan, jualan begitu viral. Nah kalian tinggal bikin ini blues yang bisa tinggal turun naik gitu. Jual jadi bisnis kalian gitu ya. Dan nanti masih banyak lagi ide-ide bisnis yang akan kita kembangkan bersama. Yang penting tadi ya, Allah Tuhan kita menetapkan takdir. Ada takdir dan nasib. Bedanya apa? Kalau takdir adalah ketetapan, kalau nasib adalah ada upaya kita untuk menentukan nasib kita. Nah, ketetapan Allah sudah hadir. Takdirnya kalian ada di sini. Ini takdir. Kalian bisa hadir di sini, ini takdir. Tinggal nasibnya ya, ketika kalian memanfaatkan takdir Allah di sini, bahwa kalian ada di sini untuk belajar, untuk mendapatkan motivasi, untuk mendapatkan inspirasi, untuk mendapatkan skill. Nah, kalau kalian belajar dengan sungguh-sungguh dan dengan serius, maka nasib kalian akan sama seperti Bu Rahma, bahkan bisa lebih tinggi lagi nanti dari Bu Rahma. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tapi kalau malas-malasan, gratis ini gitu kan, nggak ngeluarin duit, sehingga kalian ya malas-malasan, cuma ngabisin waktu doang. Maka takdirnya sudah nanti tetapkan, nasibnya kalian akan rasakan. Orang yang tidak mau berusaha tidak akan dirubah nasibnya kan. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mau merubahnya. Nah, maka nasib itu kita bisa rubah. Maka jangan sampai ya takdir-takdir yang sudah diberikan kita sia-siakan. Ya, maka manfaatkan dengan sungguh-sungguh, belajar dengan sungguh-sungguh, enjoy saja, nikmati saja. Maka ketika kita menikmati prosesnya, ya, kita tidak akan masalah lagi. Ada yang suka naik gunung kan kelihatan tinggi banget gitu kan, capek naiknya. Tapi ketika kita nikmati prosesnya, lihat alam sekitarnya, udara yang sejuk, air sungai, bahkan pepohonan, kita nikmati. Kalau lelah istirahat sejenak, lanjutkan lagi perjalanan. Maka tidak ada gunung yang lebih tinggi dari lutut kalian. Ketika kalian sudah ada di puncaknya, ya gunung akan ada di bawah kalian. Maka ya Allah kasih kita potensi yang dahsyat, ya kita nggak tahu sampai di mana nih potensi ini nih. Ya supaya bisa potensi ini bermanfaat buat kita, harus kita explore, harus kita gunakan, ya, harus kita maksimalkan. Ingat, di dalam kesulitan ada kemudahan, ya kan? Bahkan diulang 2 kali, di dalam kesulitan ada kemudahan. Kalian jangan cuma sampai di situ berhentinya. Supaya dapat kemudahan caranya gimana? Ayatnya lanjutin, ya. Faiza faraqta fansab wa ila rabbika farghab. Apabila selesai satu urusan, segera selesaikan urusan yang lain. Selesai satu urusan, segera. Nah inilah kemudahan itu akan datang ketika kita nggak banyak nganggur, nggak banyak santai, ya, nggak banyak leha-leha, sehingga kemudahan itu akan datang. Gitu ya. Tepuk 3, 2,5. Mana ngiknya? Oke. Nah nanti minimal kita akan mendapatkan 6 ya, 6 pemahaman secara yang selama ini salah dalam menyikapinya. Supaya teman-teman tidak merasa, wah saya udah ditakdirkan dari ekonomi lemah, sama keluarga saya nggak ada yang jadi pengusaha. Nah itu yang harus kita bongkar tuh. Kita semua lahir sama, potensi sama, gitu. Tapi prosesnya itu yang menyebabkan kita berbeda. Ya, saya pun di keluarga saya nggak ada yang jadi pengusaha, semuanya ada yang pegawai negeri, ada yang cuma pegawai swasta gitu ya. Tapi alhamdulillah saya bisa keluar dari zona itu, saya ingin berusaha sendiri. Dan selama ini saya pernah bekerja, bertahun-tahun bekerja, mentok karirnya hanya di level manajer, ya dari staf biasa, supervisor, manajer, mentok. Mau jadi direktur bisa nggak? Susah. Akhirnya
saya putuskan saya ingin jadi direktur besok. Maka saya menulis surat pengunduran diri ke perusahaan, ya. Lalu besoknya saya bikin usaha sendiri dan saya direkturnya, ya kan? Bisa langsung jadi direktur. Betul nggak? Nah kalian nanti bisa langsung jadi pimpinan perusahaan di usaha yang kalian geluti, ya kan? Direktur usaha pentol kojek nggak apa-apa, ya. Kalau pentol kojeknya banyak, ya kan, meluas, ya kalian jadi pengusaha juga. Apalagi sekarang kalian berada di zona yang tepat di Modista Education Center. Bisnis baju itu nggak ada matinya, nggak ada surutnya, dan nggak ada ruginya. Baju nggak ada expirednya, ya kan? Tahun depan kalian jual lagi masih laku gitu kan? 2 tahun lagi masih laku, asal jangan rusak, jangan sobek, jangan kotor. Kotor pun masih bisa dicuci. Ya. Kalau makanan basi kan, apalagi ya, kalau baju nggak ada basinya. Jadi ini bisnis yang tepat. Setiap orang pasti pakai baju. Ada yang nggak pakai baju? Ya kan? Apalagi kalian nanti akan mendapatkan ilmu yang banyak tentang bagaimana membuat mode, menciptakan mode bahkan gitu kan. Itu tren-tren di TikTok itu kan salah satu upaya memunculkan tren ya, sehingga ide-ide bisnisnya bisa berkembang. Kalian banyak belajar dari situ. Jadi jangan main TikTok cuma joget-jogetnya doang, ya, tapi pelajari seperti apa. Ya. Di YouTube pelajari seperti apa. Banyak informasi yang bisa tersebar. Karena Indonesia ingin meraih kesuksesan yang besar di 2045 ya, tahun emas Indonesia. Ya. Maka semua dipercepat, semua diberikan percepatan. Saya pun alhamdulillah bersama dengan 5 elemen di Kota Bekasi, saya masuk ke dalam unsur pentahelik. Apa itu pentahelik? Di mana di dalamnya ada pemerintah Kota Bekasi yang diwakili TWU P4, Bapak Prof. Beni Tunggul. Lalu ada Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia mewakili akademisi yang Bapak Insinyur Makmur. Lalu yang ketiga dari Kamar Dagang dan Industri Kota Bekasi, Bapak Haji Muhammad Gunawan. Lalu yang keempat dari komunitas-komunitas, ada beberapa komunitas. Dan yang kelima dari media, dari pers. Dan media satu-satunya hanya faktaintegritas.id, Fakta TV. Jadi nanti kalau ada media lain akan masuk dalam supervisi dari fakta. Baik ya, jadi alhamdulillah kalian juga nanti akan bisa melihat tayangan di Fakta TV tentang kegiatan kalian bersama di hari ini. Ya, nanti klik saja Fakta TV, ya, jangan lupa subscribe, lonceng, ya, karena banyak informasi di situ. Bahkan kita juga bisa bikin sinetron singkat Pak, yang memberikan motivasi buat masyarakat. Ya, jadi tinggalkan jejak digital. Jejak digital ini nggak akan bisa dihapus, nggak akan bisa hilang kalau nggak dihapus. Jadi jejak digital yang positif itu yang kita tinggalkan, yang kita jadikan rujukan, sehingga nanti kalau kalian misalnya melamar pekerjaan, ya, seandainya mau melamar pekerjaan di perusahaan tinggal melihat jejak digitalnya seperti apa, Facebooknya seperti apa, gitu akan kelihatan. Begitu pula kalau kalian nanti ingin presentasi bisnis kalian gitu kan, nanti akan dilihat jejak digitalnya, orang ini seperti apa sih, pernah nggak dia melakukan kecurangan gitu kan. Kalau ada yang melakukan kecurangan, penipuan kan seringkali di komen di situ kan, wah penipuan dan lain sebagainya, sehingga akan jadi presiden buruk untuk kita. Maka jaga integritas kita. Fakta integritas menjunjung tinggi itu. Jadi kita dengan lembaga-lembaga pemerintah pun, dengan ATR BPN Kota Bekasi, dengan RSUD Kota Bekasi, kita sudah bermitra. Dengan DPRD Kota Bekasi kita sudah bermitra. Kalau media yang lain mungkin melihat hanya dari sisi negatifnya saja, mencari kesalahan-kesalahan lembaga. Kalau kita mencari kebaikannya, sehingga bisa menjadikan kerjasama kita akan lebih baik. Baik, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.